Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sentosa untuk dulu semua yang ada di sana ya. Kita belajar kembali di malam hari ini ya, dalam keadaan yang seperti ini ya. Belajarnya pun tidak ada tempat yang khusus, ini cuman dia di tempat ngobrol sambil ngopi. Ini tadi ada kamera mumpung kita sempatkan untuk membuat video ini. Video ini kali ini kita akan belajar tentang ilmu kantong poleng ya. Kantong poleng itu sangat ternama sekali untuk sarana kekayaan. Nah, sarana kekayaan dalam arti kita yang memakai kantong poleng itu bisa hidup kaya nantinya dengan sarana tersebut ya. Entah dari rezeki kita lancar dari berbagai penjuru ya. Seperti itu. Bukan hanya rezeki, cinta kita pun lancar ya. Percintaan, ya, segala usaha, segala upaya untuk mencapai keinginan kita itu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dulur-dulur, marilah kita belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ini ya. Ilmu yang manfaat seperti ini untuk melancarkan berbagai keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita tentang perekonomian agar lancar, dilancarkan selancar mungkin, agar deras ya, mengalir deras, dan kita dalam kehidupan ini tidak sengsara, tidak berpikir, tidak memikirkan ya, tidak memikirkan dengan sangat tentang keadaan ekonomi kita. Itu kan yang diharapkan. Jadi dulur-dulur semua, saya ajak belajar ilmu seperti ini agar bermanfaat. Kita yang sudah bisa membantu saudara-saudara kita yang ada yang membutuhkan. Saudara kita nantinya bisa kita buatkan, keluarga kita, teman-teman kita yang membutuhkan bisa kita buatkan. Seperti itu tujuannya, nggak ada tujuan yang lain. Itu sarana ini memakai cara membuat asimatnya bagaimana, cara mengisinya bagaimana, saya jelaskan nanti ya. Itu ya pakai simat ini. Yang menganggap simat itu musyrik ya nggak usah dijalani kan. Orang kan punya pandangan masing-masing itu. Tapi perlu kita ketahui kalau kita memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti kehendak kita kan tidak bisa gitu ya. Orang yang bilang musyrik tentang azimat biarkan pengetahuannya seperti itu, biarkan. Intinya kalau kita menganggap hal seperti ini tidak musyrik, ya kita jalani sesuai ajaran leluhur kita. Ini kan sebuah tradisi yang harus kita jaga juga ya. Sebuah tradisi yang memang patut kita jaga ya, cara ilmu turun temurun dari sana ya, dari orang-orang sebelum kita itu ya, yang percaya dengan ilmu seperti ini ya kita jalani. Karena kalau tidak percaya buat apa kita jalani kan gitu. Yang penting kita nggak usah mengusik orang lain gitu. Kepercayaan kita jangan kita paksakan kepada orang lain itu ya. Biarlah orang lain itu mempercayai apa yang dia percayai gitu. Kepercayaan kita ya buat kita dan orang-orang yang percaya dengan kepercayaan kita saja, jangan dipaksakan kepada orang lain. Apa untungnya? Kan nggak ada gitu. Dalam kehidupan yang sangat ya bisa dikatakan berliku-liku, kita itu tidak lepas dari yang namanya harta dunia ya, perekonomian. Karena semua yang kita jalani dalam keseharian kita itu membutuhkan ya ekonomi yang cukup, uang yang cukup, biaya yang cukup. Karena sekarang kita kemanapun membutuhkan uang ya, bahkan kita mau kencing saja di tempat-tempat itu, toilet umum juga harus bayar kan, seperti itu. Walaupun Rp2.000 pada umumnya ya, kalau kita nggak punya uang bagaimana nanti. Dari sinilah kita ya tergugah untuk mengajarkan ilmu seperti ini itu, agar rezeki kita itu dilimpahkan ya.
Ini hanya sebuah sarana yang memang dipercayai. Kalau sarana itu kan hanya orang-orang yang paham tentang spiritual gitu ya, orang-orang yang beraliran aliran ya, punya aliran spiritual, punya aliran kasepuhan atau hikmah, itu baru percaya tentang adanya seperti ini. Yang tidak percaya sudah gitu. Jadi kamu saya gitu ya. Yang nggak percaya biar nggak percaya, yang percaya ya silahkan gitu. Namanya belajar, mana yang harus diajarkan ya kita ajarkan gitu ya. Ini saya ajarkan cara penulisannya dengan baik, cara pembuatannya ya, cara mengisinya, cara menyimpannya, saya ajarkan semua agar saudara nanti juga ketika membuatkan kepada orang lain bisa menjelaskan sebagaimana yang telah saya jelaskan kepada saudara, agar tidak simpang siur gitu ya. Bukan karena sarana kekayaan itu tiba-tiba kita kaya dapat uang dari langit, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Walaupun kita belajar tentang apa ya, sesuatu hal yang dibilang sabdo dadi atau apa, itu kan juga membutuhkan proses atau waktu. Doa itu kan berjalan dengan waktu ya. Ada yang cepat, ada yang agak lambat sesuai keyakinan masing-masing. Itu semakin kuat keyakinannya dan bisa menjaga keyakinan tersebut ketika kita sedang berharap, maka semakin cepat apa yang kita butuhkan. Seperti itu kalau kita belajar ya. Telur-telur semua, saudara-saudaranya Sukodayu dimanapun berada, baik di Nusantara maupun di mancanegara, kali ini memang sangat penting sekali ya ilmu yang kita ajarkan, sangat penting sekali. Karena untuk kelancaran ekonomi itu sebenarnya kalau kita dari dulu kan selalu diajarkan bukan hanya berusaha tanpa berdoa, begitu kan? Bukan hanya berdoa tanpa usaha, kan begitu. Makanya di sini saya mengajarkan kepada saudara ini sebagai sarana atau doa ya, atau doa, dan nanti usahanya bisa saudara lakukan masing-masing sesuai dengan bakat masing-masing ya, profesi masing-masing seperti itu. Jadi kami mengajarkan ini kantong poleng ini agar saudara mampu untuk itu meningkatkan perekonomian kita semua. Di dalam keluarga kita pun juga harus memahami tentang ini ya, harus memikirkan banget, karena kita tahu kalau perekonomian itu lemah ya, banyak ya di saat ini keluarga yang goncang gara-gara perekonomian lemah itu ya. Akhirnya pasangannya dirayu orang sedikit, diiming-iming pakai uang, pakai apa, banyak kan yang terbuai dengan itu, akhirnya minggat dari rumah ya kan, keluar dari rumah, walaupun toh akhirnya nanti dibuang lagi sama orang tersebut kan. Yaitu kalau kita nggak memahami, dimanfaatin orang nggak paham ya seperti itu, sangat merepotkan sekali, sangat kasihan sekali kalau kita tidak jeli dalam menanggapi berbagai keadaan yang menimpa kita sehari-hari ya. Dari situlah saudara harus berhati-hati menjaga itu kan dengan cara yang banyak. Menjaga keluarga itu dengan cara sangat banyak sekali. Kalau kamu bisa menjaga keluargamu dengan harta, jagalah keluargamu dengan harta gitu. Kalau kamu bisa menjaga keluargamu dengan doa, jagalah keluargamu dengan doa ya. Jika kamu bisa menjaga keluargamu dengan cara yang lain, maka lakukan. Tapi jika kamu bisa menjaga keluargamu dengan harta dan doa, silahkan lakukan hal itu. Mana yang kamu anggap cukup, lakukan ya. Kita memang punya ya, kita punya hak untuk menjaga hak kita, seperti itu. Kalau kita punya keluarga, yang punya istri, yang punya suami, semua wajib dan berhak untuk menjaganya itu. Keluarga bagaimana cara menjaganya? Kita wajib untuk menjaga, memang wajib untuk menjaga itu ya. Bukan hanya berkeluarga saja mudah kalau berkeluarga ya, tapi cara menjaga keluarga itu bagaimana,
Dengan cara apa kita bisa kita lakukan? Kalau dengan harta bisa kita cari harta. Tuh. Kalau hanya berdoa saja bisa mencukupi keluarga, lakukan itu. Tapi kalau membutuhkan keduanya, lakukanlah berdoa dan harta. Cukupkan. Tuh, jangan sampai kurang. Kalau kurang ya itu tadi banyak timbul masalah kepercayaan, kesetiaan itu selalu diuji dengan apa ya? Diuji dengan waktu. Berjalannya waktu ini, ya, kesetiaan, kepercayaan, keyakinan itu bisa runtuh karena akan berhadapan dengan banyak hal dalam perjalanan itu. Dengan panjangnya waktu akan dipertemukan dengan berbagai perkara. Itulah makanya saya mengajak saudara semua untuk tidak mengabaikan tentang hal-hal masalah ini. Tentang ini, kita di dunia ini memang tidak boleh kekurangan tentang dunia ya. Kita di dunia ini memang tidak boleh tidak bisa menggapai dunia. Itu kita di dunia ini harus bisa merasakan dan menikmati apa yang ada di dunia ini. Itulah prinsip hidup yang benar ya. Kalau kita di dunia ini tidak bisa merasakan dunia, itu kan bagaimana rasanya gitu. Kalau kita di dunia ini susah karena dunia kan dapat juga. Makanya satu daripada pencapaian dunia ini ya saya ajarkan, saya ajak untuk belajar, saya juga belajar itu. Seperti ini ya. Banyak kan perkara seperti itu, hal-hal yang bisa membuat untuk pencapaian dunia itu banyak, tapi saya di sini hanya mengajarkan satu dulu, yang lain nanti saudara bisa belajar di tempat yang lain ya. Kalau pencapaian itu membutuhkan ya sesuatu hal yang memang berhubungan dengan kehidupan kita, dengan perekonomian kita, bisa kita capai dengan cara yang tidak perlu sulit-sulit ya, kita belajar yang tidak sulit-sulit. Kalau memang harus belajar yang sulit ya kita harus melakukan yang sulit-sulit seperti itu. Tapi mudah-mudahan kalau kali ini ya saya mengajarkan hal ini tidaklah sulit. Saya ajarkan yang mudah dan memang sudah saya pun mempercayainya gitu. Percaya gitu ya. Kalau nggak saya jalani, tapi bukan berarti saya muslim, bukan. Tuh. Itu ya dulur-dulur, saya ajarkan kepada saudara semua. Jadi langkah yang pertama itu kita membuat kantongnya, namanya kantong boleng. Seperti ini ya. Terus baliknya seperti ini. Kalau nggak jelas bagaimana, mintalah fotonya sama saya fotokan gitu. Setelah ditulis seperti ini, kalau menulis raja ya, menulis raja itu kita harus paham cara menulis raja. Kalau ditulis raja seperti ini sama gurunya itu huruf apa? Guru jangan bertanya seperti itu. Karena apa? Raja itu kalau dibaca ya, raja itu hilang isinya, nggak boleh dibaca yang namanya raja. Makanya pembuatannya pun seperti ini ya, nggak usah dibaca. Kenapa raja harus dibaca? Bukan bacaan, itu raja gitu. Itu gurunya menulis apapun ya, tiru saja itu sudah benar. Menurut tulisan apa yang ditulis guru itu sudah benar. Kalau kamu minta ini tulisan ini bagaimana guru, ini huruf apa, tidak usah disebutkan huruf itu, tulis aja seperti yang tertulis itu. Tidak usah pakai ego, harus tahu hurufnya, nggak usah. Tradisi dari mana? Tradisi raja itu tidak seperti itu gitu. Raja yang ditulis oleh gurumu seperti apa, tiru saja seperti itu sudah benar gitu. Kalau kamu nanti tanya ini itu akan bertambah tulisan dan memudarkan kekuatan daripada itu, nggak ada gunanya, malah rugi kita gitu. Kadang kalau ada yang belajar, ini tulisan apa guru, ini apa tulisannya, tidak usah tanya, tiru seperti itu sudah benar. Kalau kamu tanya nanti ya seperti itu nggak lega hatinya karena nggak dijawab. Itu sebuah ego dalam diri, akan merasa diri sendiri, tidak usah diteruskan. Itu memang dalam ajaran raja seperti itu, yang lubang ditulis berlubang gitu ya, yang gandeng ditulis gandeng, yang tidak gandeng jangan sampai
digandengkan dengan yang lain, jangan sampai bersentuhan. Itu cara menulis, jangan tidak bernafas. Karena ketika bernafas sudah kita berhenti untuk menulis. Tarik nafas lagi, kita menulis lagi, seperti itu ya. Itu sudah memang ajaran menulis raja seperti itu. Tuh, ketika menulis raja tidak usah dihafalkan, nggak boleh raja itu. Malah sebenarnya kalau raja itu dihafal bacaannya bagaimana itu enggak. Tapi kalau bentuk saja dibentuk saja ditulis, itu lebih sakral gitu. Seperti saya ini kan memang orang Jawa tapi nggak bisa membaca huruf Jawa gitu. Ketika membuat raja Jawa begini itu malah apa? Malah tambah yakin, tambah kuat sekali sakralnya itu lebih sakral lagi, luar biasa. Jadi isinya, auranya setelah dibedakan dengan yang tahu tulisannya itu berbeda gitu. Lebih baik kita nggak tahu apa artinya daripada kita tahu artinya. Paham tulisannya, kita lebih baik tidak usah paham. Kalau tentang kerajaan ya ini ya. Seperti itu kerjaan. Setelah selesai ya, ini kita bacakan doanya. Doa itu tidak boleh dibaca sedikit saja. Sebenarnya bisa, tapi ini kalau saudara membaca nanti tak suruh minimal 3.333 kali ya, atau 7.000 kali. Nah, seperti itu. Ketika kita membaca itu bukan hanya ininya saja yang kita bacakan, doa itu. Ada uang, kalau Anda punya koin ini 11 ya, koin kuno, yang baik yang lubang maupun enggak lubang, yang penting kuno, sudah tidak laku di zaman ini. Nah, kita taruh di atasnya. Ini kan ada ya yang bentuk ini melingkar ini ya, kayak di pamor keris itu ya. Nah, setelah itu koinnya ini koin ini kita taruh di sini, di atasnya. Nah, di sini seperti ini ya. 11. Tuh, syukur-syukur Anda menemukan yang lubang-lubang seperti ini, kan banyak kan kuno. Kalau tidak ada enggak usah, yang penting kuno. Ya, seperti itu. Setelah seperti ini kita taruh. Setelah kita taruh, kita baca doanya. Doanya 7.000 kali. Apa bisa diangsur? Iya bisa, tapi biasanya sesuatu yang diangsur itu ada bunganya, ya kan? Bertambah. Itu harusnya 7.000 kali menjadi 20.000 kali kan? Panjang itu kalau diangsur. Ngangsurnya makin lama, ya makin tambah terus. Lebih baik kita duduk. Doa cuma pendek. Kalau 3.000 gini cuma berapa menit sih? 1 jam. Ya belum terbiasa 2 jam ya kan? Dan debatnya segitu. Cobalah kita pikirkan, kita renungkan sejenak. Hidup susah, ya susah. Ekonomi nggak lancar, kerja keras nggak bisa kaya, ya kan? Karena nggak mau berdoa. Sekarang gini, kita luangkan waktu kita, cuman beberapa jam aja itu tadi, tapi kehidupan kita akan layak. Sukses jaya, seperti itu. Sarana lantaran daripada hasil kantong barang tersebut gitu. Tuh, sebelum membaca doa kita tawasul dulu, kan nggak tahu tawasul, nanti tawasul bebas. Kalau minat tawasul saya yang saya pakai tak kasih gitu ya. Itu jadi begini saudara-saudara, doanya ini ya. Nanti nggak usah panjang-panjang karena ada saya jelaskan ya. Ini begini, didengarkan. Ya mughni, ya mustajab, ya nasta'in, ya qabratin, ya qasmasin. Itu doanya seperti itu aja. Kok saya belum hafal? Minta tulisannya di kolom komentar, dituliskan. Seperti itu dulur-dulur ya. Nah, setelah kita baca selesai ya. Kita baca selesai, nanti kita masukkan ini ke dalam. Nah, setelah kita masukkan ke dalam baru kita tiup dari luar. Kita tiupkan 17 kali. Seperti itu ya, kita tiup 17 kali. Nah, setelah ini di dalam kan sudah selesai semua ya. Nah, sudah ditiup seperti itu, sudah. Boleng ini bisa kita simpan di laci kita atau di dompet kita yang selalu kita bawa, atau tas kita yang selalu kita bawa, seperti itu. Jadi ini memang tradisinya ada ya, hikmahnya secara umum ada di sini. Jadi kita memakai dua keilmuan yang menjadi satu, disatukan menjadi satu, jadi kantong boleng sejati seperti ini. Itu dulur-dulur, semoga bermanfaat ini ya. Ini tidak usah minta dibuatkan saya,
enak kita belajar tanpa memakai mahar ini itu, tetapi Anda cukup cukup ikhlas, sabar dalam belajar, bisa membersihkan hati sedikit demi sedikit ya. Yang saya terapkan, saya minta ya kepada saudara agar saudara juga menerapkan, jauhi iri ya, iri, dengki, hasud. Nah, sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang merusak diri kita, kerjaan kita, dan semua kehidupan kita itu akan hancur dengan tiga hal itu. Makanya kita nggak usah iri, dengki, dan hasud, nggak usah ya. Kita lebih baik berpikir selalu positif kepada siapapun, dan insya Allah hidup kita berkah gitu. Ya dulur, semoga berkah dan manfaat. Saya Joko Dayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.